Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarni dari kelompok 1 kelas 11 IPA 3. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai PBB. PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik berbagai permasalahan seperti hukum internasional, ekonomi, sosial, serta keamanan. Didirikan pada 24 Oktober 1945 di San Francisco, California, Amerika. PBB atau yang disebut dengan United Nations yang berpusat di kota New York, Amerika, dengan sekretaris jenderal bernama Antonio Guterres. Anggotanya terdiri dari hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan mengenai tujuan dan maksud dari PBB. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan maksud PBB. Tujuan dari PBB ada 3, yaitu 1. Menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, meminta kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun maksud dibentuknya PBB yaitu untuk menangani permasalahan hukum internasional, pengamanan internasional, perlindungan internasional, dan juga sebagai lembaga ekonomi. Itulah tujuan dan maksud dari PBB. Peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi agresi militer Belanda I. Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB. Selanjutnya, PBB membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia Belanda dalam perundingan Roem-Royen. Sejarah Indonesia dan PBB. Indonesia masuk menjadi anggota PBB kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB mempunyai keterikatan sejarah yang kuat. Hal ini dikarenakan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 adalah tahun yang sama saat PBB didirikan. Pada tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Hal tersebut menyebabkan banyak negara yang mendaulat Indonesia sebagai truly a child dari PBB. Hal tersebut karena peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar. Misalnya, pada agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan persoalan Indonesia supaya dibahas dalam sidang umum PBB. PBB pun membentuk Komisi 3 Negara yang membawa Indonesia dan Australia ke meja perundingan Renville. Selain itu, pada masa agresi militer Belanda II, PBB membentuk ANSI yang mempertemukan Indonesia dan Belanda pada perundingan Renville. Indonesia mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI di PBB. Beliau bahkan sudah memiliki peran besar dalam usaha untuk mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan sebagai saat konflik
Belanda dan Indonesia tahun 1947 beliau sudah mendapatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di DK, meskipun saat itu Indonesia belum menjadi anggota PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Pratama. Saya akan menjelaskan peran Indonesia dalam PBB. Peran Indonesia dalam rangka menjaga PBB perdamaian dunia. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB, yakni sebagai berikut. 1. Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Indonesia menjadi pelopor dari Zuftan dan CWFJ. 3. Indonesia merupakan salah satu pelopor sejarahnya berdirinya ASEAN dan sejarah berdirinya Gerakan Non-Blok.